محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Baik. Alhamdulillah, segala pujian yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling layak hanyalah kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan para pelanjutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin insyaallah. Ya, alhamdulillah bunda-bunda solihah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan untuk belajar bersama kembali. Ya, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Qalbun Marid. Baik, sebelum dan agar forum kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita buka majelis ilmu kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda sekalian, pernah gak sih mengalami nih ya, ketika lahiriah kita sakit, kita cepet-cepet nih cari obat. Jika sakitnya ringan, cukup deh kita beli obat ke warung. Jika agak berat, buru-buru nih kita ke dokter. Nah, jika berat dan gak sembuh-sembuh, kita segera nih ke rumah sakit. Kita bahkan rela dirawat dan mengeluarkan banyak uang jika sakitnya parah dan mengharuskan kita masuk rumah sakit. Tapi coba kalau yang sakit batiniah kita, hati atau kolbu kita kadang tak segera menyadarinya, apalagi merasakannya. Bahkan terdorong untuk mencari obatnya. Baik, orang sakit itu biasanya makan, minum gak enak. Sakit demam saja, kadang segala yang masuk ke mulut itu terasa pahit di lidah. Padahal tak jarang orang sakit disuguhi makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Kadang yang harganya mahal-mahal pula. Namun semua terasa pahit, nggak enak, nggak selera. Sebetulnya mirip dengan sakit lahiriah. Sakit batiniah juga membuat penderitanya merasa pahit. Apa-apa nggak enak, nggak selera, nggak semangat. Contoh, sholat berjamaah di masjid pahit. Sholat malam terasa nggak enak. Shaum sunnah gak selera. Baca Al-Quran meski cuma 1-2 halaman terasa berat. Hadir di majelis taklim meski cuma 1 jam tidak betah. Dakwah pun sering gak semangat. Padahal semua amalan tadi jika diibaratkan makanan adalah enak dan lezat. Betapa tidak? Baca Al-Quran saja misalnya, meski hanya 1 huruf, akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca setiap hari 1 ayat, 1 halaman, apalagi 1 juz, yang tentu bisa terdiri dari ratusan ayat, yang tentu terdiri dari ribuan huruf. Betapa enaknya, betapa lezatnya. Coba kita renungkan. Betapa kita sering tak menyadari, apalagi merasakan bahwa hati atau batiniah kita sering sakit.
Padahal mungkin sudah lama kita tak merasakan lezatnya beribadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, puasa, tak merasakan enaknya berinfak di jalan Allah, berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan mungkin sudah lama hati kita pun tak lagi bergetar saat mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan. Apalagi sampai pipi kita ini basah oleh air mata. Walau hanya setitik saat ayat-ayat Allah diperdengarkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa andai Al-Quran diturunkan pada gunung-gunung yang kokoh, niscaya dia akan menjadi hancur lebur karena takut kepada Allah. Dalam surah Al-Hasr ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitnah atau dosa akan datang menyambangi hati berturut-turut secara bergantian. Maka hati mana saja yang dimasukinya akan terdapat titik hitam. Dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka terdapat titik putih. Hingga akhirnya adalah dua hati. Pertama, hati yang putih bersih seperti batu yang licin dan mengkilap. Hati seperti ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh fitnah atau dosa selama ada langit dan bumi selamanya. Kedua, hati yang hitam legam bagaikan gelas yang terbalik tumpah. Hati seperti ini tidak mengenal kebaikan Islam dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali hanya mengenal nafsu yang masuk dalamnya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah dalam kitab Bada'i Al-Wafaid juz 3 halaman 743 berkata, ketahuilah bahwa keringnya mata dari tangisan adalah karena kerasnya hati. Hati yang keras adalah hati yang paling jauh dari Allah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3 jenis. Yang pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Itulah hati yang kosong dari semua jenis kebaikan. Sebabnya setan telah merampas hatinya sebagai tempat tinggalnya, berkuasa penuh atasnya dan bebas berbuat apa saja di dalamnya. Inilah hati orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun marid adalah hati yang telah disinari cahaya keimanan, namun cahayanya kurang terang, sehingga ada sisi hatinya yang masih gelap, dipenuhi oleh kegelapan syahwat dan badai hawa nafsu. Karena itu, setan masih leluasa keluar masuk ke dalam jenis hati seperti ini. Orang yang memiliki hati yang sakit, selain tak merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sering terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, baik besar ataupun kecil. Hati yang seperti ini masih bisa terobati dengan resep-resep yang bisa menyehatkan hati. Namun, tak jarang ia tidak bisa lagi mengambil manfaat dari obat yang diberikan padanya, kecuali sedikit saja. Apalagi jika tak pernah diobati, penyakitnya bisa bertambah parah
yang pada akhirnya bisa berujung pada kematian hati. Baik, yang ketiga, qalbun salim, hati yang sehat. Qalbun salim adalah hati yang dipenuhi oleh keimanan. Telah hilang darinya badai-badai syahwat dan kegelapan-kegelapan maksiat. Cahaya keimanan itu terang benderang di dalam hatinya. Orang yang memiliki hati semacam ini akan selalu merasakan nikmatnya beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, sholat malam, merasakan lezatnya berdakwah, merasakan enaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan merasakan nikmatnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sedikit tanda orang yang memiliki hati yang sehat adalah mereka yang Allah gambarkan dalam firman-Nya. Dalam surah Maryam ayat ke-58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka tersungkur dengan bersujud dan menangis. Imam Al-Qurtubi berkata, di dalam ayat ini terdapat bukti bahwa ayat-ayat Allah memiliki pengaruh terhadap hati. Inilah juga gambaran hati para salafus soleh dan generasi orang-orang terbaik dari kalangan umat ini. Jika salah seorang dari mereka melewati ayat-ayat yang menceritakan neraka, hati mereka seperti terasa akan copot karena takut. Jika mereka melewati ayat-ayat yang mengisahkan surga dan kenikmatannya, terasa persendian mereka gemetar karena khawatir mereka akan diharamkan masuk surga dan merasakan kenikmatan yang kekal itu. Dua keadaan inilah yang sering menyentuh hati mereka hingga mereka sering meneteskan air mata. Air mata inilah yang justru akan menyelamatkan mereka dari azab neraka, sekaligus memasukkan mereka ke dalam surga. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada dua mata yang tak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang tak tidur di malam hari karena berjaga di jalan Allah. Jika kita memiliki hati yang sehat seperti ini, bersyukur dan bergembiralah. Itulah tanda bahwa hati kita sehat, qalbun salim. Hanya hati jenis inilah yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita menghadap kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat ke-88 sampai ke-89 yang artinya, di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bunda-bunda sekalian yang saya banggakan, sudahkah kita mempersiapkan kematian kita? Sudahkah kita memiliki hati yang bersih? Jika hati kita termasuk hati yang sakit, maka yuk sama-sama bersegeralah kita obati dengan tobat, jaga diri dari maksiat, dan perbanyaklah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu taat dalam segala hal, termaksud taat dalam dakwah. Jangan biarkan hati kita makin parah sakitnya, karena bisa-bisa akhirnya hati kita menjadi mati. Na'udzubillah. Akhir, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang sehat,
terus berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita dikumpulkan. Insya Allah mudah-mudahan di surga pun Allah perkenankan kita berkumpul bersama. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, insya Allah. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.